pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan alam. Sumber daya alam memiliki tugas ganda, yaitu sebagai penopang sistem kehidupan dan model pertumbuhan, serta perkembangan ekonomi. Prinsip yang digunakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam periode yang lama, yaitu dengan mengedepankan prinsip pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Undang-undang ini meliputi 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 membahas tentang ketentuan pokok agraria. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membahas tentang pokok kehutanan, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 membahas mengenai kehutanan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang membahas mengenai ketentuan pokok pertambangan yang direncanakan akan diganti dalam waktu dekat. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang membahas mengenai pengairan. 1. Kehutanan berkelanjutan. Penjagaan sumber daya hutan dan pelestarian lingkungan untuk mencapai keberlangsungan hidup manusia masa sekarang hingga masa depan merupakan tujuan dari kegiatan penghutanan berkelanjutan. Kerusakan hutan akan berakibat pada perubahan iklim, kerusakan lingkungan hidup, sungai, danau, atau pantai di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif. Terdapat beberapa hal yang dijadikan acuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, yaitu integrasi dalam pembuatan kebijakan terkait bidang ekologi dan ekonomi agar tercipta keselarasan dalam pengelolaan hutan. Hal ini dikarenakan kelestarian lingkungan harus dicapai bersamaan dengan tercapainya kesejahteraan manusia. Pembuatan kebijakan terkait eksploitasi dan pembinaan untuk menekan jumlah produksi sumber daya alam sehingga dapat berlangsung untuk masa depan dan berkelanjutan. Dilakukan pendekatan multidisiplin untuk integrasi usaha pengelolaan meliputi perencanaan wilayah dan tata guna lahan agar tidak ada benturan kepentingan antar sektor. Aktivitas dalam pengelolaan hutan berkelanjutan ini meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Kebijakan yang mengacu pada pertimbangan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dikarenakan tergolong pada jenis ekosistem kompleks. Dengan demikian, diperlukan tahap perencanaan dan inventarisasi secara terpadu, pembentukan organisasi pelaksana atau kelembagaan, dan adanya pengawasan yang baik dan terkoordinir. 2. Pertanian berkelanjutan. Peningkatan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan utama dari kegiatan pertanian berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pembangunan ekonomi, pengembangan SDM, penjagaan stabilitas lingkungan alam, dan penempatan prioritas kecukupan pangan dalam pembuatan kebijakan. Terdapat beberapa indikator dalam pertanian berkelanjutan. Indikator tersebut diantaranya adalah pemeliharaan keanekaragaman genetik sistem pertanian, peningkatan siklus hidup biologis, kegiatan produksi dengan jumlah yang memadai dan bermutu, pembudidayaan berbagai jenis tanaman secara alami, pencegahan kegiatan pertanian yang berdampak pada pencemaran, pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah untuk periode yang panjang. Beberapa manfaat dari kegiatan pertanian berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan produksi dan penjaminan ketahanan pangan. Yang kedua, produksi pangan berkualitas tinggi dan meminimalisir bahan kimia atau bakteri yang bersifat merusak atau membahayakan tanaman. Yang ketiga, pencegahan erosi dan memperhatikan kondisi tanah secara berkala sehingga tidak merusak atau mengurangi kesuburannya. Yang keempat, dukungan terhadap kehidupan masyarakat desa dengan membuka kesempatan kerja dan penyediaan penghidupan yang layak. Yang kelima, kegiatan pertanian tidak mengganggu kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, baik petani maupun konsumen. Yang keenam, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan alam di daerah pertanian dan desa, serta pelestarian SDA dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. 3. Pertambangan berkelanjutan. Pertambangan berkelanjutan adalah praktik pertambangan dengan tujuan agar meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat,
dan perekonomian sekaligus memaksimalkan manfaat kegiatan pertambangan itu sendiri. Dalam pengelolaan tambang yang berkelanjutan, diperlukan komitmen dari perusahaan terhadap nilai-nilai berkelanjutan dan struktur organisasi manajemen yang memadai. 10 prinsip pengelolaan pertambangan berkelanjutan menurut International Council on Mining and Metals. Yang pertama, pemeliharaan dan pelaksanaan kegiatan dengan ketaatan hukum dan etika bisnis. Yang kedua, pertimbangan yang terintegrasi antara proses perumusan kebijakan perusahaan dengan strategi pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, penghormatan budaya, nilai lokal, adat istiadat dari pekerja, dan penegakan hak asasi dasar dalam kegiatan pertambangan. Yang keempat, pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja keamanan dan kesehatan. Yang kelima, pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan. Yang keenam, berpedoman dengan kaidah keilmuan dan data yang sah dalam pelaksanaan strategi manajemen risiko. Yang ketujuh, memberikan fasilitas dan dorongan dalam mendesain produk, penggunaannya, penggunaan kembali, pengolahan ulang, dan pembuangan produk yang dipertanggungjawabkan. Kedelapan, upaya perbaikan biodiversitas dan pendekatan terpadu dalam rencana tata guna lahan. 9. Upaya pembangunan kelembagaan, ekonomi, dan sosial masyarakat sekitar. 10. Dilakukan perjanjian yang bersifat transparan dan efektif, komunikasi yang teratur, dan pemeriksaan pelaporan perusahaan. Pemaksimalan potensi pertambangan berkelanjutan terdiri dari 3 prioritas. Yang pertama, melakukan analisis keuntungan maupun dampak ekonomi, kesehatan, sosial, dan lingkungan dalam periode pelaksanaan pertambangan, kesehatan, dan keselamatan para pekerja tambang. Yang kedua, peningkatan partisipasi dari pemangku kepentingan meliputi golongan perempuan, masyarakat lokal, dan adat. Yang ketiga, penyediaan dukungan teknis dan pembangunan fasilitas maupun keuangan kepala negara berkembang dan miskin untuk pengembangan praktik pertambangan berkelanjutan. 4. Industri berkelanjutan. Industri berkelanjutan merupakan proses penciptaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang bebas polusi, ekonomis, aman, dan sehat bagi karyawan, konsumen, masyarakat, dan sosial serta melestarikan energi dan sumber daya alam. Melalui kegiatan industri dapat tercipta lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan industri yaitu sumber daya alam yang digunakan secara berkelanjutan, menjamin kualitas hidup masyarakat lokal di sekitar penambangan, dan kelangsungan hidup ekologi sistem alami atau environmental system harus dijaga. Beberapa hambatan bagi negara berkembang dalam industri berkelanjutan. 1. Pemanfaatan yang belum optimal terhadap melimpahnya potensi sumber daya alam, dan 2. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Kelautan berkelanjutan. Tahun 2003, hasil perikanan laut Indonesia cenderung menunjukkan penurunan jumlah. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh hasil yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan semakin menurunnya populasi ikan akibat adanya penangkapan ikan-ikan yang masih kecil. Selain itu, ikan dewasa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Kegiatan pengolahan perikanan yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu melestarikan anak ikan dan larangan penangkapan anak ikan yang belum dewasa dengan menggunakan alat penangkapan yang ukuran jaringnya ditentukan. Menggunakan sistem kuota dengan menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada musim tertentu disertai kontrol yang baik. Menutup musim penangkapan yang bertujuan agar jumlah induk ikan tidak berkurang dan waktu pemijahan serta pembesaran anak ikan tidak terganggu. Pada musim tersebut diterapkan larangan menangkap ikan-ikan jenis tertentu. Menutup daerah perikanan yaitu larangan menangkap ikan di daerah pemijahan dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang mengalami penurunan populasi ikan. 6. Pariwisata berkelanjutan. Fokus dari pariwisata berkelanjutan ialah keberlanjutan pariwisata sebagai kegiatan perekonomian dan mempertimbangkannya sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Pembangunan pariwisata harus bisa memanfaatkan sumber secara berkelanjutan dengan artian kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terhindar dari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, terjaminnya keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestarian lingkungan budaya dan alam setempat.
Yang kedua, meningkatnya rasa cinta atau peduli pada masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya devisa negara dari jumlah kunjungan wisata asing. Yang keempat, meluasnya lapangan kerja yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata, akibatnya banyak tenaga kerja yang terserap. Yang kelima, meningkatnya pendapatan masyarakat dan penerimaan pajak bagi pemerintah daerah yang berpotensi pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Dan yang keenam, mendorong pembangunan daerah yang menunjang kegiatan pariwisata. B. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan mengalami hambatan sehingga muncul banyak permasalahan lingkungan. Faktor pertama yang berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah demografi, yaitu ilmu yang mempelajari dinamika atau perubahan kependudukan yang meliputi struktur, ukuran, dan distribusi penduduk. Faktor kedua yang berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya alam adalah penggunaan air yang berlebihan, mengakibatkan rusaknya siklus air sehingga dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di dunia. Faktor ketiga yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam adalah keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha. Banyak wilayah di Indonesia yang belum mendapat pemaksimalan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah.